Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita belajar secara daring lagi. Nah, melanjutkan materi yang kemarin, hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1, pelajaran 3. Tentang apa? Yaitu tentang letak Indonesia dan tentang nilai dalam Pancasila. Nah, di mana letak Indonesia? Terus apa dan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu? Nah, mari kita pelajari hari ini. Oke. Dalam peternakan pasti ada limbah yang terbuang dan tidak termanfaatkan. Tetapi pada hari ini limbah-limbah tersebut sudah banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Ada yang digunakan sebagai bahan bakar ataupun pupuk. Nah, apa limbah dari peternakan? Ketika beternak, bisa diambil kulitnya, dagingnya, telur, ataupun yang lainnya. Nah, ada yang tidak diambil dan biasanya ini terbuang dengan sia-sia, yaitu kotoran dan air kencingnya. Untuk peternakan kelinci, yang terbuang biasanya adalah air kencing atau air seninya dan kotoran ataupun sisa-sisa makanan yang tidak termakan oleh kelinci. Nah, di tangan tertentu ini dapat dimanfaatkan. Seperti yang Bapak katakan tadi, bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar, untuk pupuk, ataupun untuk obat dalam menyuburkan tanaman. Nah, pada hari itu, Pak Rudi sebagai pemilik dari peternakan kelinci dimintai oleh tetangganya limbah yang tidak terpakai, padahal Pak Rudi sudah bisa memanfaatkan pupuk, memanfaatkan obat alami dari limbah yang dihasilkan dalam peternakan kelinci. Tetapi Pak Rudi tetap membantu tetangganya yang membutuhkan tersebut. Dan Pak Rudi mengatakan, ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Nah, saat itu Edu mengatakan, loh Pak, itu kan masih bermanfaat untuk kita. Tetapi Pak Rudi tetap menyerahkannya, memberikannya, dan membantu tetangga yang membutuhkan tersebut. Karena membantu ataupun saling tolong-menolong adalah bentuk pengamalan sila Pancasila. Nah, karena dijelaskan demikian, akhirnya Edo setuju dan mengatakan, benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila berapa? Benar, sila kedua. Nah, ini adalah Pancasila yang kita miliki. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa kita. Terdapat 5 sila di dalam Pancasila. Pancasila ini dilambangkan oleh burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada 5 sila yang dilambangkan dengan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh
kepala benteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, sila pertama yang dilambangkan dengan bintang, dengan perisai hitam, dan bintang emas berkepala 5. Bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Nah, untuk sila kedua dilambangkan oleh rantai, di mana rantai ini disusun atas gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia satu sama lain, yang saling membantu, yang sangat erat. Kemudian gelang yang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketika kita bergaul dengan teman, kita harus dapat membaur, dapat rukun dengan semua teman. Entah itu pria atau wanita, entah itu suku Jawa, Batak, atau yang lainnya. Kita harus tetap rukun dalam bermasyarakat tanpa melihat asal ataupun usulnya. Nah, sila selanjutnya dilambangkan oleh pohon beringin, atau secara Latin disebut dengan Ficus benjamina. Di bagian kiri atas perisai berlatar belakang putih. Nah, pohon beringin ini merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang, sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Nah, meskipun kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda, asal yang berbeda, bahasa yang berbeda, raut muka atau wajah yang berbeda, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan antar warga negara. Selanjutnya, sila kelima. Sila kelima disimbolkan sila keempat habis 3 ya. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatar belakang merah. Nah, lembu liar ataupun banteng merupakan binatang yang suka berkumpul, suka berkoloni, suka bersama-sama. Seperti halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan, membicarakan sesuatu hal dalam kepentingan bersama. Nah, dengan hidup bersama-sama, rukun ini dapat membuat masyarakat ataupun bangsa negara kita semakin kuat dan kokoh. Yang terakhir, sila kelima. Sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Kapas sebagai bahan baku dasar daripada pakaian, dan padi yang merupakan salah satu makanan yang paling pokok di Indonesia. Merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Ini mencerminkan persamaan bahasa, di mana tidak adanya kesenjangan satu dengan yang lainnya. Pancasila.
Kemudian, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila? Dari 5 sila yang ada, semuanya memiliki kandungan yang sangat bernilai untuk kita. Sila pertama, ini tentang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, menjunjung tinggi persamaan dan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila keempat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sila kelima, menghormati hak dan kerja keras orang lain. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, contoh penerapan. Selanjutnya bagaimana penerapan dari masing-masing sila tadi? Sila pertama dapat kita terapkan dengan saling beribadah sesuai agama masing-masing dengan tekun, kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kamu harus Islam, kamu harus Kristen, tidak boleh. Nah, kita juga harus bisa saling menghormati antar agama. Setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda. Kita harus bisa saling menghormati cara beribadah dari agama yang berlaku dan resmi dapat dilaksanakan di negara kita Indonesia. Nah, yang kedua, sila kedua, bagaimana contoh penerapannya? Sila kedua dapat kita terapkan dengan saling membantu satu sama lain, di mana ini harus bisa mengembangkan rasa saling mencintai, peduli, tenggang rasa, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan punya rasa tersebut, kita nanti akan bisa secara mudah ataupun terbiasa dalam membantu orang lain yang membutuhkan. Sila yang ketiga, bagaimana penerapannya? Sila ketiga, kita harus bisa terus dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme, rela berkorban untuk bangsa, patriotisme, dan kita harus dapat bergaul dengan baik serta saling bergotong royong dalam membantu warga yang membutuhkan. Seperti halnya dalam gambar, di masyarakat kita masih sangat banyak tradisi ataupun kebudayaan yang saling tolong-menolong. Ini ada tetangga yang membuat rumah dan tetangganya yang lain ikut serta dalam membuat rumah tersebut tanpa diberikan upah sepeser pun. Tetapi ini dapat dijadikan sebuah budaya di mana setiap warga yang membutuhkan bantuan seperti membuat rumah ataupun yang lainnya nanti bisa saling tolong menolong agar pekerjaan dapat cepat selesai. Sila selanjutnya. Sila keempat dalam menerapkan di kehidupan sehari-hari, kita harus bisa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, golongan, ataupun partai. Tidak memaksakan kehendak dari sebuah pendapat dari kita, kemudian dilaksanakan musyawarah untuk mufakat, mencapai kesepakatan bersama, dan harus dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sila yang terakhir. Dalam sila kelima, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu berhemat, hidup sederhana, saling menghormati dan menghargai, dan tidak lupa menolong sesama. Itu adalah contoh penerapan dari sila kelima. Nah, Indonesia. Ini adalah peta Indonesia yang berwarna Indonesia, yang tidak berwarna ataupun berwarna putih itu adalah negara lain.
Nah, Indonesia secara umum dapat kita lihat inilah Indonesia dalam gambaran sebuah peta. Nah, tetapi sebenarnya letak Indonesia itu di mana sih? Nah, Indonesia dalam letak secara geografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya yang ada di permukaan bumi. Kenyataannya, secara geografis, secara tempat real, secara fisik, Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apa? Yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, di atas ataupun di utara dari peta Indonesia terdapat benua Asia dan di selatannya terdapat benua Australia. Kemudian Indonesia terletak di antara dua samudra. Nah, samudra apa? Yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, secara astronomis, Indonesia secara astronomis ataupun secara letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang, garis bujur itu apa? Garis bujur ataupun garis yang vertikal memotong belahan bumi ini yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan merupakan garis bujur. Garis yang vertikal itu adalah garis bujur. Garis sing ngadeg yang berdiri adalah garis bujur yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Bujur sudah, kemudian garis lintang. Garis lintang ataupun garis yang horizontal yang tidur ini yang adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu bumi belahan utara dan selatan. Menurut garis bujurnya, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Dalam garis lintang, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Nah, itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.